Halo semua, perkenalkan nama saya Priskalia Martini Karmi, NIM 0003030013, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi review buku ke-6 yang berjudul Penelitian Post-Kualitatif dan Metodologi Inovatif dalam buku Post-Qualitative Research and Innovative Methodologies karya Matthew, Carl Edward, Thomas, dan Robin Bellingham guna untuk memenuhi tugas ke-6 mata kuliah metode penelitian sosial. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini kita akan melihat latar belakang dari pembahasan ini, yaitu perkembangan dari inovasi ini membutuhkan kontribusi dari setiap individu. Dalam hal ini, perspektif psikologi organisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut dinamakan innovative work, behavioral, atau perilaku inovatif. Di sini, Jensen mendefinisikan perilaku inovatif sebagai penciptaan, pengenalan, dan pengaplikasian gagasan-gagasan baru secara sengaja dalam suatu pekerjaan, kelompok, atau organisasi untuk memperoleh keuntungan dalam kinerja suatu pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Definisi ini membatasi perilaku inovatif sebagai usaha-usaha yang sengaja dilakukan untuk mendatangkan hasil atau outcome baru yang menguntungkan. Perkembangan dari inovasi ini membutuhkan kontribusi dari setiap individu. Maka dari itu penting untuk memahami tentang aktivitas individu yang mengarah pada inovasi. Dalam perspektif psikologi organisasi, aktivitas-aktivitas tersebut dinamakan innovative work, behavior, atau perilaku inovatif. Baik, kita masuk pada topik atau pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pertentangan paradigma riset. Baik, pendekatan yang diambil untuk mendefinisikan kualitatif dan kuantitatif biasanya dikaitkan dengan perbedaan pendekatan paradigmatik untuk asumsi riset yang berupa sifat. Di sini pengetahuan atau ontologi dan sarana untuk menghasilkannya atau epistemologi. Dasar paradigmanya ini adalah bahwa pandangan seseorang tentang dunia akan berkaitan dengan cara orang memandang dan mempersepsikan dunia. Nah, pendorong pertentangan paradigma kuantitatif dan kualitatif adalah Thomas Kuhn pada tahun 1963 dengan paradigma kuantitatifnya, sedangkan Lincoln dan Guba pada tahun 1985 pada paradigma naturalistik. Mereka di sini memberikan kontribusi signifikan terhadap perang paradigma di era 80-an. Pertentangan mereka adalah seputar 3 asumsi yang mendasari riset paradigmatik yang dilakukan para penulis tentang pendekatan riset sosial dan metodologi riset sosial pada masa itu. Baik, kita ke topik yang berikut, yaitu mengenai paradigma positivisme. Paradigma positivis mengeksplorasi realitas sosial didasarkan oleh ide-ide filosofis dari para filsuf Prancis, Auguste Comte, yang menekankan pada observasi dan akal sebagai sarana untuk memahami perilaku manusia. Menurutnya, pengetahuan yang benar didasari oleh pengalaman indera yang dapat diperoleh dengan observasi dan eksperimen atau penelitian. Pemikir positivistik mengadopsi metode ilmiah sebagai sarana regenerasi pengetahuan. Hal tersebut harus dipahami dalam kerangka prinsip-prinsip dan asumsi ilmu pengetahuan. Menurut ahli Cohen et al. Tahun 2000 mencatat asumsi pengetahuan positivis yaitu determinisme, empirisme, penghematan, dan umum. Di sini determinisme berarti bahwa peristiwa disebabkan oleh keadaan lain
dan karenanya untuk prediksi dan kontrol diperlukan pemahaman keterkaitan kausal. Sedangkan di sini empirisme berarti kumpulan bukti empiris diverifikasi untuk mendukung teori atau hipotesis. Minimnya penjelasan tentang fenomena ini, tapi mungkin ini merupakan cara yang paling ekonomis. Baik, kita beranjak pada topik yang berikut mengenai antipositivisme. Di sini antipositivisme menekankan pada realitas sosial dipandang dan diinterpretasikan oleh individu sendiri sesuai dengan posisi ideologis yang ia miliki. Maka dari itu, pengetahuan merupakan semua yang dialami, bukan yang diperoleh atau dipaksakan dari luar. Antipositivis percaya bahwa realitas berlapis-lapis dan kompleks dan sebuah fenomena tunggal yang memiliki multitafsir. Di sini mereka menekankan bahwa verifikasi fenomena diadopsi jika tingkat pemahaman fenomena meragukan, kemudian digali ke dalam berbagai dimensi yang belum dijelajahi, bukan dengan menghubungkan secara spesifik antar komponen seperti yang terjadi dalam kasus positivisme. Antipositivisme ditandai oleh 3 aliran pemikiran dalam riset ilmu sosial, yaitu yang pertama fenomenologi, yang kedua etnometodologi, dan yang ketiga simbolik interaksionisme. Ketiga pemikiran interaksi manusia ini menekankan pada fenomena dalam kehidupan sehari-hari dan menyarankan untuk penyelidikan sosial menggunakan pendekatan kualitatif daripada pendekatan kuantitatif. Baik, kita ke topik yang berikut, yaitu mengenai paradigma riset kuantitatif versus kualitatif. Istilah epistemologi di sini berasal dari kata Yunani, yaitu episteme. Istilah ini merupakan istilah untuk pengetahuan. Dalam istilah sederhana, epistemologi adalah filsafat ilmu pengetahuan atau bagaimana cara mengetahui. Epistemologi ini erat kaitannya dengan ontologi dan metodologi ontologi yang melibatkan filsafat realitas. Epistemologi melibatkan cara untuk mengetahui kenyataan. Metodologi mengidentifikasi cara-cara tertentu yang digunakan untuk mencapai pengetahuan. Di sini epistemologi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa hubungan antara mengetahui dan apa yang dikenal? Bagaimana mengetahui apa yang diketahui? Apa yang dianggap sebagai pengetahuan? Dalam paradigma positivis, objek riset dengan peneliti adalah independen. Pengetahuan ditemukan dan diverifikasi melalui pengamatan langsung atau pengukuran fenomena. Fakta yang diperoleh dengan cara membongkar fenomena untuk memeriksa bagian-bagian komponennya. Baik, kita masuk pada slide yang berikut, yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan atau dipaparkan pada bab sebelumnya, di sini dapat disimpulkan bahwa riset metode campuran sudah dikenal sejak tahun 1950-an ketika Campbell dan Fiske menggunakan multimetode dalam meneliti kebenaran watak psikologis. Paradigma positivis mengeksplorasi realitas sosial didasari oleh ide-ide filosofis dari para filsuf Prancis, salah satunya Auguste Comte, yang menekankan pada observasi dan akal sebagai sarana untuk memahami perilaku manusia. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa antipositivisme menekankan bahwa realitas sosial dipandang dan diinterpretasikan oleh individu sendiri sesuai dengan posisi ideologis yang ia miliki. Maka dari itu, istilah epistemologi di sini berasal dari kata Yunani episteme yang merujuk pada istilah untuk pengetahuan. Baik, sekian dari review saya dan penjelasan saya kali ini.
Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.